Oke Bapak dan Ibu, sudah pukul 3 sore, tidak sabar lagi nih saya untuk mengundang Bapak Indrawan Nugroho ke atas panggung. Beliau sudah standby dari tadi dan sudah sangat antusias untuk menyambut kembali Bapak dan Ibu yang hadir di CIAS Innovation Week 2020 ini. Langsung saja kita panggil dan beri tepuk tangan yang meriah. Kita panggil sekaligus Pak Indra. Yeay! Halo. Wow, ramai banget ternyata ya CIAS Innovation Week 2020 ya. Oke, makasih TV untuk pengantarnya. Sama-sama Bapak, terima kasih. Yes. Oke, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Wah, luar biasa nih. Kita nggak nyangka waktu pas lagi kita menginisiasi CIAS Innovation Week 2020, kita pasang target, udahlah, mudah-mudahan bisa ada 1.000 orang yang bisa ikutan, daftar. Kenapa? Karena spirit kita ingin berbagi kepada sebanyak mungkin orang. Dan ternyata di hari pertama langsung 1.000-nya habis. Jadi ada beberapa teman-teman yang telepon, ya aku nggak bisa masuk nih, gitu, udah close ya, terpaksa kita buka. Jadi sekarang ternyata meluber ya, lebih dari 1.000. Dan masing-masing dari 1.000 itu memilih mana sih tema-tema yang sesuai, yang cocok, yang relevan. Dan itulah conference ya. Nggak perlu semuanya Anda hadiri, tapi Anda bisa memilih mana yang relevan. Tentu saja kalau Anda hadir semuanya, termasuk yang sesi terakhir ini, itu akan lebih baik. Kenapa? Ya karena sekali lagi kayak yang Mbak Tiwi tadi bilang, ya mumpung nih kita lagi nongkrong bareng, belajar bareng, ya tangkepin aja semua ilmunya. Ya harapan kita adalah apa yang kita lakukan dalam 1, 2, 3 hari ini benar-benar memberikan manfaat untuk Bapak, Ibu, teman-teman, sahabat semuanya. Nah, izinkan saya di final keynote ini untuk nutup perjalanan 3 hari kita bersama, share satu materi yang saya beri judul Rise of Corporate Innovation. Bangkitnya, munculnya apa yang disebut dengan corporate innovation. Sebenarnya ini bukan barang baru corporate innovation, tapi labelnya aja yang baru. Dan ada alasan kenapa labelnya yang baru. Karena banyak dari kita melakukan inovasi ternyata bukan masuk kategori corporate innovation yang benar, yang tepat gitu. Sehingga banyak upaya-upaya yang kita lakukan itu akhirnya mental gitu, nggak jadi gitu, kan sayang. Nah, corporate innovation adalah satu body of knowledge yang baru dikembangkan dan CIAS menjadi salah satu yang semangat untuk merumuskan ini dan mengajarkan ini dan mengajak sebanyak mungkin perusahaan untuk bisa mulai mengadopsi ini. Dan framework dasarnya atau alasannya seperti apa, ini yang saya akan share pada sore hari ini. Harapannya ini jadi titik awal untuk diskusi kita berkelanjutan, mengeksplorasi bagaimana sih korporasi besar itu bisa melakukan inovasi. Ya, oke. Saya akan mulai dengan ini. Ini sebuah grafik yang saya yakin nggak asing bagi banyak teman-teman yang di corporate innovation ya. Ini grafik yang dibuat oleh Innosight, sebuah lembaga konsultan untuk inovasi bisnis, yang menggambarkan durasi lama waktu perusahaan-perusahaan itu berada di daftar Standard & Poor's 500. Jadi Standard & Poor's itu adalah list daftar perusahaan, ada 500 jumlahnya, yang masuk, yang dianggap sebagai perusahaan terbesar berdasarkan market valuation. Ya, jadi kalau nama perusahaan Anda ada di S&P ini, berarti Anda 500, termasuk dari 500 perusahaan terbesar dari sisi valuasi pasar di Amerika. Dan ternyata diteliti oleh Innosight ini, dan mereka menemukan bahwa over time, sepanjang waktu makin lama, usia perusahaan, lamanya perusahaan berada dalam daftar itu tuh semakin sedikit. Dulu di tahun 1965, perusahaan itu bisa berada di daftar itu sampai 33 tahun. Artinya, dia masuk kategori perusahaan besar, itu 33 tahun. Tapi diprediksi, tahun 2027 itu cuma 12 tahun aja usianya. Sekarang, konon katanya sekitar 18 tahun usianya. Makin lama makin sebentar. Artinya apa? Persaingan makin ketat. Mereka yang besar belum tentu terus besar. Ya, ada perusahaan-perusahaan yang akhirnya menggantikan mereka. Ya. Dan ini udah jadi pembahasan banyak pihak, diteliti oleh banyak peneliti, dan muncul berbagai solusi-solusi yang ditawarkan. Ya, dan saya akan gunakan ini sebagai konteks apa yang kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Ya. Bahkan di sini disebutkan bahwa separuh dari mereka yang ada dalam daftar ini akan hilang dalam 10 tahun ke depan. Ini ada riset yang lain yang menyebutkan bahwa sejak tahun 2000, 52% perusahaan di Fortune 500 itu ternyata bangkrut sekarang, atau diakuisisi orang, atau udah nggak ada lagi. Jadi sebegitu seremnya kompetisi sekarang, ukuran tubuh perusahaan Anda itu nggak jadi jaminan bahwa Anda akan terus selamat. Jadi kan orang zaman dulu itu mungkin bukan
generasi milenial ya, yang Miss Pia obrolin ya, tapi generasi mungkin saya ke atas gitu, yang mana kalau kita udah lulus kita cari perusahaan besar yang stabil, yang berikan jaminan masa depan gitu. Dan sekarang realitanya nggak ada yang bisa kasih jaminan. Jadi mau kerja di perusahaan gede sama perusahaan kecil sama-sama nggak ada jaminannya gitu. Jaminannya ya seberapa kita bisa kontribut, seberapa besar nilai diri kita gitu. Ya karena ini realitanya gitu. Nah, pertanyaannya apa sih yang memicu kenapa kok, kalau saya balik lagi, apa yang memicu kenapa perusahaan gede itu seringkali akhirnya mudah kelempar dari tahtanya gitu. Apa yang ngebuat perusahaan-perusahaan yang tadinya dibanggakan akhirnya bangkrut, diakuisisi atau bahkan menghilang. Ya pasti kompetisi gitu. Tapi bukan hanya bicara kompetisi dari satu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis yang ada dalam industri yang sama, ternyata kompetisi sekarang tuh udah saturated banget gitu. Anda udah nggak bisa lihat siapa kompetitor Anda gitu. Anda nggak bisa tebak apa yang dilakukan oleh orang yang kemudian tanpa sadar musuh kita dari belakang gitu. Dan apa yang memicu disruption? Kalau di sini disebutnya digital disruption yang begitu menakutkan ini. Ada dua ternyata pemicunya. Yang pertama adalah perkembangan teknologi. Kita tahu betul kalau lihat dari grafik ini bahwa perkembangan teknologi itu sangat signifikan di 50 tahun terakhir. Khususnya ketika internet ditemukan, kemudian berkembang jadi teknologi digital, mobile, mikroprosesor juga udah semakin canggih sekarang, dan itu mengubah segalanya. Teknologi yang ada, yang dipicu oleh software, dan difasilitasi atau dieksekusi oleh perusahaan-perusahaan startup yang kecil dengan anak muda yang suka eksperimen ini, akhirnya menciptakan sebuah produk baru, layanan baru yang berbasis digital, yang itu mengubah perilaku dari konsumen. Akhirnya sekarang ini kita belanja dengan cara yang berbeda dibandingkan sebelumnya, karena adanya teknologi tadi. Kita komunikasi dengan cara yang berbeda, kita kerja dengan cara yang berbeda, bahkan mengambil keputusan pun dengan cara yang berbeda. Ya, saya ingat ketika saya kerjakan disertasi S3 saya, kemudian saya bandingkan dengan dulu ketika saya buat skripsi saya S1 di Melbourne, waktu itu tuh beda banget gitu. Dulu tuh di Melbourne tuh saya, sampai jam 11 malam tuh di perpustakaan, sampai itu diusir sama yang jaga perpustakaan gitu, dan harus bawa buku ke rumah, nungguin kalau misalnya bukunya lagi disewa orang gitu ya. Begitu saya ambil S3, semuanya saya kerjakan dari rumah saya gitu. Dan mudah sekali untuk dapetin informasi. So, teknologi yang saya cerita tadi ini mengubah perilaku kita untuk selamanya. Ya. Dan yang menarik adalah, kita udah semakin dimanja oleh teknologi dan akhirnya minta lebih gitu. Akhirnya kita minta segala hal yang kita lakukan dalam hidup ini, dalam pekerjaan ini itu secepat, semurah, senyaman kalau saya belanja di online gitu. Kalau saya mau telepon teman saya gitu, semuanya harus begitu dong. Loh nggak bisa Pak, kan kalau kita asuransi pakai klaim tuh kan ada dokumen harus diisi Pak, harus kemudian begini Pak, ada cek begini Pak. Ribet loh. Ada nggak asuransi yang kalau klaim gue sekali pencet tombol besok duitnya ke transfer? Nuntutnya begitu gitu. Apapun bidang Anda, apapun industri Anda, sekarang customer nuntutnya udah lain. Kenapa? Karena udah kadung dimanja di beberapa aspek kehidupannya mereka, dan akhirnya mereka nuntut untuk semua aspek kehidupannya, semua aspek kerjaannya, termasuk kalau kerja. Ya, yang Miss Pia tadi ngomongin milenial nih soalnya ya, udah nuntut beda kan gitu. Kenapa sih di kantor harus begini? Gitu. Tadi Mas Dwi juga udah bicara tentang bagaimana kolaborasi dokumen dengan digital. Itu kita udah mulai nuntut, kenapa harus begitu sih kerja? Kenapa harus begini sih gitu? Karena kita udah kebiasaan. Dan yang menarik adalah kita yang akhirnya jadi nuntut lebih itu memicu perusahaan-perusahaan untuk menciptakan teknologi yang lebih canggih lagi gitu. Ya, menciptakan digital tools yang lebih keren lagi gitu. Dan itu akhirnya membuat kita menjadi lebih nyaman lagi gitu. Membuat kita jadi lebih mudah lagi, dan bisa jadi kita segera masuk ke dalam free economy di mana semuanya gratis gitu. Termasuk ini kan, ini kalau ini event offline ini mungkin harus bayar entah berapa gitu ya. Tapi karena ini online, kita jadi bisa reduce cost very significantly, kita bisa kasih gratis gitu. So, ini adalah dua hal yang saling meleverage, saling menguatkan. Ini perkalian sebenarnya. Pertumbuhan teknologi dikalikan pertumbuhan permintaan yang berubah dari market. Inilah yang membuat kemudian disrupsi itu akhirnya jadi. Gitu. Dan itu semua ditangkap sebagai opportunity oleh teman-teman kita yang startup. Sehingga kalau teman-teman lihat ini adalah logo-logo startup yang ada, dan mereka masuk di semua industri. Ya, di semua industri. Nggak ada industri yang nggak kesentuh sama mereka. Dan yang menakutkannya, jumlah mereka banyak, agresif, ya, nothing tulus juga mereka. Soalnya kan nggak pakai duitnya sendiri ya, duitnya venture capital. Gitu, ya. Dan mereka ngerogotin bisnis kita. Gitu.
Ini gambar ini mengilustrasikan ada satu bank yang dikeroyok oleh sekian banyak fintech gitu. Yang mana mereka baru ada setahun, baru ada 2 tahun udah bisa ngambil satu porsi dari customer kita. Ada satu produk kita yang akhirnya obsolete gara-gara mereka gitu. Dan ini menakutkan sekali dan ini realita. Nah, pertanyaannya adalah gimana mereka ngerespon ini semua? Panik, yes. Pasti panik. Namun yang menarik adalah mereka ngelihat ini sebagai, oh kalau gitu kan kita tuh harus mengenal musuh kita katanya kan Sun Tzu ya katanya itu. So we have to know our enemy better. So what they did actually is try to emulate startup. Ya. Mereka bilang gini, kalau kita pengen bisa mengalahkan para startup ini atau paling nggak kita bisa mempertahankan diri kita dari startup ini, paling nggak kita harus mengemulate beberapa certain karakteristik dari startup yang itu bagus, yang itu bisa membuat kita juga punya kelebihannya mereka. Apa sih kelebihannya mereka? Mereka tuh cepat, mereka itu sangat kreatif, sangat inovatif, sangat dekat dengan customer. Mereka bisa mengiterasi solusi produk service dengan cepat sehingga merespon kebutuhan pasar itu juga cepat gitu. Nah kita harus begitu tuh kata perusahaan besar. Dan mereka melakukan itu akhirnya. Saya ingat kalau nggak salah di awal 2016 berpartner dengan salah satu perusahaan big global consulting company untuk bantu satu klien ini berupaya belajar dari startup gitu. Dan sampai kita pergi ke Singapura, di sana ada startup hub yang salah satu terbesar di Asia. Kita ngobrol sama mereka, melihat mereka kerja, nongkrongin di kantornya gitu, dan banyak banget insight yang didapat yang kemudian kita bawa pulang ke Jakarta gitu. Dan ternyata itu nggak sendirian perusahaan itu, perusahaan yang lain juga melakukan hal yang sama. Bahkan mulai muncul jasa travel, bukannya jalan-jalan ke tempat wisata, tapi jalan-jalan ke tempat startup di Silicon Valley gitu. Dan beberapa perusahaan ngajak top leadernya pergi ke sana gitu. Nah, yang menarik adalah apa yang mereka bawa pulang gitu. Ada semangat startup di situ, bahwa kita harus cepat mengambil keputusan nih, kita harus lebih egaliter supaya nggak terlalu banyak birokrasi, cara kerja kita juga harus diubah gitu. Namun mereka pada akhirnya nyadar juga bahwa ya ternyata kita sebenarnya bukan startup sih gitu. Jadi antara apa yang dibayangkan mereka, apa yang mereka ingin jadi, ternyata aslinya kok nggak gitu, aslinya kok begini gitu. Ya, gue aslinya tuh orang tua yang udah lama kerja dengan cara yang sama, berada dalam satu organisasi yang udah kadung kaku, udah ada silonya, udah ada sistemnya, infrastrukturnya begitu, sistem insentifnya begini, operating modelnya begini, bisnis modelnya begini, dan ya itu gue gitu. Dan jangan-jangan selama ini saya cuma pura-pura jadi startup aja gitu, gaya-gayaan aja gitu, supaya rada kelihatan trendy, bagus, bisa attracting new millennials gitu. But in reality we are not startup. Bukan berarti kemudian mereka itu kayak bad guy-nya gitu ya, enggak, itu tuh hanya reality aja gitu. Jadi perusahaan-perusahaan besar yang kita bantu itu sadar kok bahwa ultimately sadar bahwa ternyata nggak bisa ya. Ini yang menarik adalah begini. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena saya ikut dalam prosesnya gitu. Mereka ini sampai meng-hire startup, orang-orang startup itu untuk dipekerjakan, dibayar untuk join ke dalam perusahaan, ngebantuin mereka untuk jalanin sebuah proyek inovasi gitu. Yang mana itu bagus karena itu kesempatan untuk transfer spirit, semangat, dan juga cara kerja gitu ya. Namun yang menarik adalah teman-teman saya yang kebetulan juga startup yang diajak ke sana, itu mereka rada stres tuh. Kenapa? Karena ini gimana sih ini gitu. Gue udah ketemu sama mereka di awal nih ngobrol gini, wah mereka semangat bakal begini. Kita janjian minggu depan ketemu lagi ya. Nanti gue pengen cek lu udah sampai mana nih kerjaannya. Nanti kita next step-nya begini ya. Oke, siap. Begitu minggu depannya datang, nggak ada satupun yang dikerjain sama mereka gitu. Terus ditanya, lu kenapa lu nggak kerjakan? Waduh, sorry bro. Wah kerjaan gue lagi banyak nih. Atasan gue nyuruh gue begini, tiba-tiba ada dadakan gini. Gue ada meeting begini bro, nggak bisa nih bro. Aduh, ya udah deh. Oke, yuk kita ulang lagi dari awal. Besok ketemu lagi ya. Sama aja kejadiannya gitu. Jadi business as usual itu ngebuat mereka akhirnya nggak bener-bener bisa gerak kayak startup. Maka teman-teman saya si pelaku startup itu stres juga bantuin perusahaan-perusahaan ini gitu. Ini gimana sih gue jadi sia-sia kan gitu. Nah mereka pun juga stres si karyawan di perusahaan itu. Bilang ini orang startup nggak ngertiin kita nih gitu. Enak-enak aja dibilang ayo dong ambil keputusan sekarang. Ya nggak bisa lah di sini ambil keputusan. Gue kan harus ngomong dulu ke atasan harus mengajukan ke komite juga belum tentu disetujui dari sisi fundingnya. Kan gitu. Kalau dia pengennya cepat-cepat aja sih gitu.
Gak ngertiin kita nih, lu bikin stres nih. Nanti kalau gagal kan muka gue mau taruh di mana gitu. Jadi si pelaku startupnya stres, si orang corporate-nya stres gitu. So, berarti nggak pas dong kalau kita ingin mengadopsi startup cara kerjanya, pola ngambil keputusannya, gayanya ke dalam setting corporate. Itu dua makhluk yang berbeda gitu. Dan itulah yang kemudian membuat kami di Cias tahun 2018 itu menjadikan corporate startup itu sebagai tema di event tahunan kami, Asia Corporate Innovation Summit atau ACIS. Dan kita undang tokoh-tokoh yang memang dalam pandangan kami berhasil menemukan lah jalan cara untuk tetap bisa mengadopsi beberapa aspek dari startup yang itu bagus, namun dalam setting corporate. Dan diskusi kita menarik banget. Waktu itu one full day dengan para pakar ada dari Intel, dari Deloitte, Telkom yang dengan Amubanya, Plug and Play, Citibank, dan masih banyak lagi yang ikutan sharing di situ gitu. Dan mereka eksplorasi gimana perusahaan-perusahaan gede itu bisa benar-benar menemukan cara yang paling efektif untuk menemukan produk-produk baru, untuk bahkan mendisrupt produknya sendiri, bahkan menciptakan layanan tambahan ekstra, memanfaatkan teknologi digital, bahkan untuk mengubah model bisnis mereka, ini yang paling susah, termasuk bagaimana mereka mengubah cara kerjanya mereka. Eksplorasinya banyak banget, dan ternyata ruang bagi perusahaan untuk melakukan ini semua yang saya ceritain tadi itu luas gitu. Hanya sayangnya caranya gimana gitu, frameworknya apa? Ya, karena mengadopsi mentah-mentah apa yang dilakukan startup nggak bekerja dengan baik. Melakukan apa yang selama ini perusahaan lakukan juga nggak menghasilkan inovasi secepat startup gitu. So di mana nih letaknya nih? Nah ini yang kita eksplorasi nggak ada habisnya sampai hari ini termasuk. Dan saya ingin share beberapa insight yang kita dapatkan dalam proses pembelajaran kita. Yang pasti saya happy karena beberapa perusahaan sudah mulai nggak pakai nunggu gimana cara yang terbaik, pokoknya mulai aja deh, jalan aja deh. Akhirnya Cias terlibat di banyak perusahaan yang mulai menerapkan agile team, agile ways of working, bahkan mereka pengen buat agile organizations. Akhirnya sprint itu menjadi istilah yang udah sering disebut di dalam perusahaan. Mereka ada retrospektif, ada agile coach laku di mana-mana, design thinking juga laku di mana-mana, customer centricity nggak lagi cuma jadi jargon, tapi orang lebih paham, oh itu maksudnya, ternyata lebih baik ya dibandingkan yang lain ya gitu. Diskursus tentang Six Sigma versus design thinking itu juga muncul gitu, which is itu bagus gitu, karena jangan nunggu sampai ketemu rumusnya dulu baru gerak, terlambat nanti, gerak aja dulu deh gitu. Walaupun betul sebagian terjebak di innovation theater gitu. Ini udah saya bahas di kemarin ya, di hari Jumat pagi ya, tentang innovation theater ya. Jadi ketika mereka udah buat workshop design thinking, udah punya hackathon, udah punya competition, maka dianggap ya itulah inovasi gitu. Padahal enggak, inovasi bukan event ya. Saya udah cerita kemarin, inovasi adalah sebuah proses berkelanjutan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan gitu. Dan itu membutuhkan perubahan yang sangat signifikan gitu. Proses kerjanya, sistemnya, policy, sistem insentifnya juga harus berubah, bagaimana organisasi itu dibentuk. Nah, yang jadi pertanyaan kemudian kan, gimana supaya kita nanti nggak kejebak di sini, di innovation theater ini, gitu. Ya, seperti yang di sini nih, si atasannya mengatakan, ini dari Dilbert ya, kita harus mendisrupt industri kita nih, maka kita harus bergerak dengan cepat. Tapi cek ke saya dulu ya sebelum Anda melakukan apa-apa. Kata leadernya begitu. Intinya nih timnya disuruh lari cepat tapi buntutnya dipegang gitu. Dan ini tipikal banget gitu. Jadi ironi ya, kejadian juga ketika kita fasilitasi beberapa klien di mana awalnya excited, CEO-nya yang kemudian kick off program inovasinya, ada beberapa squad yang jalan gitu. Tapi kemudian mereka akhirnya dragging di tengah jalan karena ternyata ada beberapa keputusan itu yang dia nunggu atasannya gitu. Atasan lagi di luar negeri, harus disirkulasi dulu gitu. And that is actually happening. Dan menurut aku itu bukan juga salah atasannya gitu. Bisa jadi itu memang sistemnya membutuhkan begitu. Berarti sistemnya nggak compatible dengan spirit agile-nya, dengan spirit startup-nya gitu. So again, banyak PR yang harus kita lakukan, tapi kita nggak perlu nunggu sampai semuanya sempurna. Yang penting gerak dulu aja. One day nanti akhirnya semuanya akan fall into place kok, semuanya akan dapat jalannya gitu. Sini aku pengen kalian berpikir seperti entrepreneur ya, tapi jangan yang kayak yang terlalu berani itu loh di luar sana gitu.
Jadi karena beresiko ya, ada radical ideas itu kan beresiko, akan mengusik banyak orang di dalam organisasi gitu. Dan itu kalau dalam korporasi, wah itu bahaya untuk masa depan karir itu. So, despite of beberapa perusahaan itu masih kejebak pada innovation theater, beberapa perusahaan itu benar-benar melakukan inovasi dengan sungguh-sungguh, dan honestly we learn a lot from them. Kita belajar banyak dari mereka gitu. So, yang membuat saya menjadi sangat bahagia sekali menjadi konsultan itu adalah punya kesempatan kerja dengan perusahaan-perusahaan besar hebat yang punya spirit inovasi yang luar biasa gitu. Dan mereka mau make that investment. Mereka mau addressing all the pain points. Saya udah bahas juga. And belajar bareng sama mereka tentang gimana sih benar-benar bisa menghidupkan inovasi benar-benar di dalam korporasi. Beberapa klien kita sudah terbukti mereka walaupun masih tertatih-tatih, walaupun dengan segala keterbatasan, tapi mereka menunjukkan komitmen yang luar biasa sampai akhirnya dalam waktu hanya singkat, kalau nggak salah sampai 5 bulan waktu itu kita bantu, mereka sampai benar-benar bisa creating new engines of growth. Walaupun masih perlu harus divalidasi terus-menerus, tapi paling nggak early indication sudah menunjukkan bahwa ini project 4 dan 5 project ini menunjukkan promising business opportunity di depannya gitu. Dan sampai pada top level manajemennya, CEO-nya pun ikut serta di situ, making sure itu berjalan dengan baik. So, saya punya optimisme yang sangat besar untuk Indonesia dalam hal corporate innovation. Nah, syaratnya satu aja, ya kita pokoknya mulai dulu, jalan dulu gitu. Kalau sekarang terjebak di innovation theater nggak apa-apa gitu. Ya, yang penting kan daripada nggak sama sekali gitu kan, mendingan ada teaternya dulu, orang lihat oh keren ya, lucu ya. Habis itu jadi modal untuk benar-benar kita melakukan corporate innovation gitu. Nah, pertanyaannya apa nih framework yang bisa dipakai oleh perusahaan, khususnya di top level management ketika mereka nanti akan memutuskan bagaimana korporasi perusahaan itu perlu dikelola proses inovasinya. Ya. Nah, ini saya gunakan framework dari Vijay Govindarajan ya, dari Tuck School of Business yang cukup terkenal namanya Three Box Solution. Dia mengatakan gini, ketika perusahaan ingin melakukan corporate innovation, mereka harus mulai dengan memetakan atau identifikasi 3 kotak ini. Kotak 1, kotak 2, kotak 3. Ya. Nah, masing-masing kotak ini tuh beda banget, unik, treatmentnya nggak bisa disamain. Itu sebabnya kita harus bisa identifikasi ini, mana yang masuk di masing-masing kotak. Kotak pertama ini kotak masa kini, present. Jadi semua hal-hal yang itu merupakan core bisnis kita saat ini, bisnis yang menghasilkan keuntungan pada saat ini, itu taruh di kotak ini. Ya, ini adalah kotak yang menghidupi kita, yang bayar gajinya kita, yang bisa membuat kita bertumbuh pelan-pelan. Ya. Kemudian ada kotak yang kedua, kotak masa lalu. Ini kotak masa lalu adalah kebiasaan-kebiasaan, keyakinan-keyakinan, termasuk operating model, cara kerja, yang itu dari dulu sampai hari ini masih kita lakukan, padahal kita tahu sebenarnya value-nya udah makin rendah, udah makin nggak relevan, makin nggak nyambung. Tapi tetap kita lakukan karena ya kita udah melakukannya selama 20 tahun terakhir kok, udah jadi habit aja gitu. Ya bisnis ini kan kita udah jalankan dalam 40 tahun terakhir Pak gitu. Ya masa mau dibunuh sih? Ya udahlah dihidupin terus aja walaupun harus disuntik Pak. Ini produk legacy kita loh Pak. Ya, ini yang mendefinisikan nama kita loh Pak, walaupun udah nggak ada untungnya lagi di situ. Tapi kan ini kita Pak. Gitu. Nah, ada masa lalu yang terus kita drag, kita bawa sampai hari ini, dan tanpa kita sadar kita masih melakukan itu, jagain itu. Gitu. Nah itu adalah yang box yang kedua. Box yang ketiga adalah box masa depan. Ini adalah box di mana kita isinya apa belum tahu sebenarnya. Karena kita ingin menciptakan masa depan itu. Yang itu pasti beda dengan hari ini, apalagi dengan masa lalu. Nah, di awal-awal kita harus mengidentifikasi itu dulu tuh. Box 1 tuh mana aja item-itemnya, box 2 apa aja, dan box 3 itu kira-kira nanti maunya apa aja. Nah, setelah kita bisa identifikasi itu, maka treatmentnya berbeda di masing-masing box itu. Kalau yang box 1 itu harus kita kelola, jelas. Ini nggak boleh dibuang, ini nggak boleh ditinggalkan. Mentang-mentang, sekarang kan bisnisnya digital, maka bisnis konvensional kita tutup sekarang juga, walaupun itu menghasilkan uang yang banyak. Ya nggak bisa juga gitu, bayar gajinya lewat mana gitu. Kita perlu modal untuk ngebangun masa depan kan. So, cash cow yang ada sekarang, milk terus, ya diperes terus, dicari cara, dieksploit supaya itu nanti bisa generating enough revenue,
sehingga kita bisa invest ke masa depan. Nah, itu gimana kita approaching yang box pertama ini. Box yang kedua, kita harus let go. Kita harus melupakan, kita harus punya keberanian untuk membunuh beberapa hal-hal yang dulu membuat kita hebat, tapi sekarang sebenarnya nggak relevan lagi gitu. Kenapa? Karena itu draining resources, sumber daya kita tuh habis untuk ngasih makan dia yang sekarang ini mereka nggak punya value bagi kita, bagi market, nggak punya masa depan bahkan gitu. Dan ternyata ini nggak mudah. Gampangnya gini, coba kalau Anda ke kamar Anda buka lemari Anda, berapa persen dari baju, tumpukan baju yang ada di lemari Anda tuh yang masih Anda sering pakai sehari-hari? 20%, 30% perhaps. Yang lainnya tuh enggak, bahkan berdebu. Habis itu Anda bilang, saya akan bersih-bersih lemari saya. Wah, Anda keluarin, mana yang akan dibuang ya, mau tak sumbangin. Ini kayaknya masih bagus sih, ini mungkin aku akan pakai nanti suatu saat, nanti nggak jadi. Wah, yang ini baju yang saya pakai dulu masih awal-awal nikah nih sama istri saya, jangan deh. Wah, ini anak saya waktu kecil nih. Wah, ini akhirnya itu nggak ada yang dibuang. Nah, di perusahaan juga sama gitu. Ada habit tertentu, cara kerja tertentu, produk tertentu, mekanisme sistem tertentu yang kita pertahankan karena ya we've been doing it for a long time sehingga itu udah jadi bagian dari diri kita gitu, dan kita nggak ingin kehilangan itu. Nah, kita harus bisa berani untuk bunuh itu, buang itu, karena itu nggak punya value lagi sebenarnya bagi kita. Ya, selain mungkin ada emotional, sentimental value gitu. Nah, yang future kita harus create, kita harus eksplorasi, kita harus cari-cari cara untuk supaya kita nanti bisa menjadi perusahaan yang relevan di masa yang akan datang. Nah, si VJ ini mengatakan kita harus pintar-pintar membalance antara box 1 dan box 3. Kalau box 2 udah pastilah, ya, lupakanlah gitu ya. Bunuh tuh masa lalunya yang udah nggak relevan lagi. Perusahaan yang mampu mengeksploitasi current business dengan baik, di saat yang sama juga eksplorasi masa depannya, ini disebut dengan ambidextrous organizations. Dan VJ memberikan saran-saran bagaimana Anda nanti bisa mengelola proses inovasi di perusahaan Anda, sehingga Anda tetap masih bisa mengelola hari ini dengan baik, berinovasi di hari ini untuk kepentingan hari ini, tapi di saat yang sama Anda juga bisa berinovasi untuk menciptakan masa depan Anda. Nah, apa itu saran? Yang pertama adalah ini, submit plan and initiative separately. Jadi, semua bentuk rencana kita untuk berinovasi, inisiatif-inisiatif inovasi, proyek-proyek inovasi, untuk yang box 1 sama box 3 itu jangan disamain. Ya, proposalnya dibedain. Tim yang garap dibedain. Orang yang mengoversi, yang ngelihat dan mengawal, itu dibedain. Jangan disamain. Ya. Yang kedua, sumber dayanya juga dibedain. Udah dari awal diniatin, ini saya punya uang sekian miliar untuk saya eksploitasi, main di box 1. Untuk membuat perbaikan-perbaikan sehingga nanti current bisnis kita masih tetap bisa menghasilkan keuntungan yang selama-lamanya, selama mungkin. Dan ini ada anggaran sekian miliar yang kita dedicate memang untuk eksplorasi peluang-peluang baru di masa yang datang. Ya. Dan yang terakhir, ini yang jarang banget dilakukan, adalah 2 box ini harus dievaluasi dengan kriteria yang sama. Baru beberapa waktu yang lalu, kita bantu satu klien, market leader di industrinya, untuk melakukan transformasi besar-besaran. Dan kita garap, kalau nggak salah ada 9 project yang udah jalan di tahun ini, akan terus jalan sampai 3 tahun ke depan. Dan ada beberapa project yang sudah dianggap selesai, karena mereka sudah rilis MVP-nya, sudah kelihatan market traction-nya gitu. Dan ketika kita tanya, oke, next-nya apa nih? Setelah ini udah jadi nih, gitu ya. Nah, jawaban mereka adalah kita akan titipkan ini produk baru, ini layanan baru, ini bisnis baru ke unit bisnis yang existing saat ini untuk supaya mereka kembangin. Bisa dia bilang, no. Jadi kayak di film itu udah oh my god, ini bayi yang kita lahirkan sejak awal, kita bina, kita didik dengan wah ini banyak serangan sini, wah kita udah bantu sampai akhirnya udah mulai mau jadi nih bayinya nih gitu loh. Ya, melewati semua prahara dan tantangannya, wah jadi gitu. Terus kita titipin ke orang yang dia nggak peduli sama bayinya gitu. Yang dia nggak pernah dinilai perform atau tidak berdasarkan
performa bayinya. Dia punya KPI-nya sendiri gitu. Dan si bayi ini, si project ini nggak ada di KPI-nya dia gitu. Sumber daya yang dia punya di unit bisnis itu sudah teralokasikan habis untuk projectnya dia gitu, yang existing. Nggak ada yang teralokasikan sama bayi ini. Kalaupun nanti, oh enggak, mereka kita akan minta tuh untuk supaya beberapa resources dialokasikan untuk yang baru ini. Loh, KPI-nya aja nggak ada urusan sama yang baru ini kok. Apa insentifnya bagi mereka untuk allocate resources untuk si yang baru ini? Mereka nggak punya attachment emosional, mereka nggak punya kepentingan finansial, mereka juga nggak dinilai kinerjanya berdasarkan itu udah pasti matinya itu. No, dan sekarang kita lagi ngobrol nih, gimana caranya supaya ini jangan sampai nanti akhirnya mati di tengah jalan gitu. Karena memang by teori dan by practice, semua hal yang sifatnya benar-benar baru yang ada di box 3 itu harus di-separate. Kalau perlu buat perusahaan sendiri untuk itu. Ya, atau perusahaan yang sama tapi jauhin bahkan secara lokasi gitu. Ada satu di kota mana, satu di kota mana gitu. Dan unless we do that, maka yang kecil ini cuman ada 2 kemungkinan nasibnya. Kita abaikan karena ini bukan anak gua kok gitu. Gua nggak ada kepentingan ngurusin dia, diabaikan. Atau kita peluk terlalu erat sampai dia nggak bisa napas gitu. Maksudnya apa tuh? Ketika dia mau melakukan, tunggu, kamu lapor ke saya dulu ya. Tunggu, kamu lapor ke saya dulu. Ini kayak gimana nih? Jadi kayak orang tua yang terlalu posesif, yang bawel, sampai si anak ini nggak bisa napas lagi, akhirnya mati gitu. Ya. 2 itu kemungkinannya. Maka sekali lagi kita harus tahu betul nih. Ini saya lagi ngomongin corporate innovation sekali lagi. Kalau startup innovation, itu ada nggak pakai 3 kotak ini. Pertama apa? Startup nggak punya masa lalu. Dia baru jadi kan. Jadi nggak punya masa lalu, dia nggak punya beban. Ya. Dan current bisnisnya belum punya dia gitu. Jadi nggak ada sumber masukan yang sekarang bisa menghidupi mereka, yang itu udah bagus, membuat mereka merasa hebat. Nggak ada. Startup tuh all about box 3. Nah inilah yang harus disadari oleh korporasi ketika mau inovasi gitu. Ya. Beberapa perusahaan hanya fokus pada box 1. Most perusahaan tuh fokusnya hanya pada box 1. Mereka yang main di box 3, begitu pas udah jalan, habis itu ya tadi itu, dititipin sama orang yang mainnya di box 1. Nggak jadi gitu akhirnya. Ya. Nah ini kenapa sekali lagi kita lagi ngomongin corporate innovation. Dan ketika kita ngeliat framework ini, mudah-mudahan kita lebih bijak melihat kenapa kok inovasi ini nggak jadi ya gitu. Dan gimana caranya ngebuat inovasi ini punya peluang lebih besar untuk nanti jadi dan mendefinisikan masa depan perusahaan. Nah, untuk supaya teman-teman bisa lebih kebayang lagi bagaimana perusahaan itu harus mengadres boxes ini. Kalau yang box 1, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, ini dia fokusnya biasanya pada performance gap. Jadi, ini saya tadi lihat banyak teman-teman HR di sini ya. Nah, HR pun juga sekarang itu masih sangat fokus pada performance gap. Jadi ketika Anda ingin mendevelop karyawan, biasanya yang Anda cari adalah performance gap. Jadi di-assess kompetensinya di level mana, lihat kamusnya harusnya di level mana gapnya yang paling besar, yang warnanya merah, itulah yang kemudian di treatment. It's very typical for big organizations. Kenapa? Karena mereka udah punya standar gitu, dan mereka udah punya keyakinan bahwa kalau kamu ada di level ini, punya karakteristik ini, pasti kamu bagus, karirnya bagus, performance-nya bagus gitu. Karena memang organisasi yang besar itu kan relatif udah stabil ya, marketnya udah pasti, revenue stream-nya udah pasti gitu. Nah, yang jadi problem adalah sekarang nggak ada yang pasti. Sekarang serba uncertain. Sebuah standar yang tadinya itu jadi jaminan kalau kamu punya standar ini, karir kamu pasti bagus, kinerja kamu pasti bagus, value kamu pasti tinggi, itu udah nggak lagi berlaku gitu. Karena semuanya berubah gitu, maunya customer udah berubah, produknya berubah, kompetitornya berubah, marketnya udah berubah. Gitu. Sehingga apa yang dulu kita dengan PD-nya, sebenarnya ini kitab sucinya ini adalah kamus kompetensi yang kalau seandainya semua karyawanku itu sesuai dengan levelnya, maka kita punya the best talent in the world. Nah, sekarang udah nggak ada, nggak bisa itu. Ya. Karena kamusnya itu sekarang udah nggak ada. Udah obsolete apa yang ada di situ. Maka ini menarik ya ketika kemarin Teh Irma ya, bagi teman-teman yang ikut ke Teh Irma itu kan dia asesor gitu untuk mengakses kompetensi gitu. Dan betul ketika kita coba diskusi bareng dengan Teh Irma, ayo kita mau fokus untuk inovasi. Ternyata kita cari di kamus-kamus inovasi itu jarang ada gitu. Nggak ada definisinya. Maka kemarin dicari aja yang padanannya apa. So inovasi aja kagak ada gitu.
Gimana bisa melakukan corporate innovation gitu. So, performance gap. Sementara kalau box 3 itu gap apa? Tetap gap yang dicari, tapi possibility gap. Jadi, instead of kita sibuk untuk mengukur diri kita sekarang, kinerja kita sekarang, kompetensi kita sekarang dengan standar yang sudah ditetapkan selama ini, why not we explore possibility-nya? What is it that we have? Apa sih strength yang kita miliki yang itu kita bisa leverage untuk creating highest value bagi customer? What are the possibilities? Apa possibility-nya? Gue punya karyawan yang gayanya begini, capability gini. Bisa gue apain mereka ya? Bisa gue pakai untuk apa ya? Gue bisa capture opportunity apa ya? Gitu. Pasti ada gap-nya. Gap-nya apa? Dia punya kekuatan ini, tapi lo nggak optimalkan untuk nangkepin ini. Itu ada gap. Yang benar itu adalah karyawan yang tipenya gini, yang sukanya begini, harusnya dia di-challenge begini supaya menghasilkan opportunity ini gitu. Tapi realitanya enggak. We don't challenge them gitu. Kita sibuk menghakimi mereka dengan buku kamus itu gitu. Nah, itu possibility gap. Nah, kalau kita bicara tipe inovasi, kalau box 1 itu sustaining innovation. Jadi, inovasi yang kita lakukan di box 1 itu inovasi yang sifatnya incremental, yang memastikan ini produk jadi lebih bagus sedikit, prosesnya jadi lebih cepat, lebih murah gitu. Sementara kalau box 3 itu disruptive innovation. Kita melakukan inovasi yang sifatnya lompatan-lompatan yang belum pernah ada sebelumnya gitu. Nah, apa tuh tools, framework yang biasa dipakai? Karena kalau yang di box 1 Anda pakai Six Sigma atau Lean Process atau Kaizen. Ya, jadi kemarin baru aja kita menyelesaikan satu workshop design thinking, nanti akan ada batch baru di minggu depan, yang mana ini perusahaan ini udah sangat Six Sigma minded itu. All the leaders itu dipaksa dan diharuskan untuk menerapkan Six Sigma gitu. Dan menariknya mereka sekarang udah mulai ngelirik ke design thinking gitu. Karena melihat memang design thinking lebih relevan untuk kepentingan mereka saat ini. Dan hal pertama yang harus saya lakukan adalah ngajak mereka untuk melihat bahwa ini ada makhluk baru yang itu bukan Six Sigma gitu. Dan bukan berarti Six Sigma itu nggak bagus, cuman tantanganmu yang ada sekarang harusnya kamu dekati bukan dengan Six Sigma gitu. Kenapa? Karena si perusahaan ini lagi pengen main di box 3. Nah, yang nggak pas itu adalah mau main di box 3 pakainya Six Sigma. Pakainya Lean Process, pakainya Kaizen, itu nggak pada tempatnya. Nah, terus kalau mau main di box 3 apa? Tools yang dipakai, Design Thinking, Lean Startup, Agile Innovation, itu. Ya. Mana yang lebih bagus? Yang warna merah di atas atau warna merah di bawah? Dua-duanya bagus, tergantung kamu lagi main di box mana. Ingat, ini bukan pilihan loh. Jadi Anda harus bisa menang hari ini dan menciptakan masa depan di saat yang sama. Itu kan susahnya di situ. Ya. Tapi memang itulah yang harus kita lakukan. Ya. So, untuk Anda memanage current business, inovasinya inovasi yang sustaining innovation. Dan itu wajib. Kalau itu nggak dilakukan, ya kita obsolete-nya lebih cepat gitu. Kita bangkrutnya, hancurnya lebih cepat gitu. Nah kan kita jaga supaya kalau bisa itu ya namanya produk itu pasti akan ada maturity level dan akhirnya declining ya. Cuman kalau bisa kan kurvanya sepanjang mungkin ditarik gitu. Sambil nungguin kita punya produk baru andalan. Sambil nungguin yang box 3-nya akhirnya punya sesuatu yang bisa generating revenue kan gitu. Selalu begitu. Ya. Jadi sustaining innovation itu kita mensustain selama mungkin supaya produk ini masih jadi uang gitu. Services ini masih creating revenue bagi kita. Walaupun kita tahu ini pasti akan mati. Cuman selama mungkin deh matinya gitu. Sambil nunggu waktu box 3-nya udah ada sesuatu gitu. Ya. Nah, maka itu yang ngebuat kenapa sekarang perusahaan-perusahaan yang sudah nerapin Six Sigma, Lean, Kaizen mulai juga masuk ke design thinking, Lean Startup dan juga Agile gitu. Dan yang menarik adalah di era sekarang, di masa pandemi kayak sekarang ini, semuanya serba nggak pasti, udah ada disrupsi, pandemi pula gitu ya. Oh, itu uncertainty-nya tinggi banget gitu. Dan apa yang sekarang ini, apa yang selama ini membuat kita bagus, udah belum tentu bagus lagi. Ya, kita punya restoran yang value propositions-nya adalah uniqueness dari layout ruangannya dan pelayanannya. Sekarang udah nggak relevan lagi gitu, karena kita semuanya takut pergi ke restoran dan harus ada di dalam restorannya gitu. So mereka kan akhirnya kan terpaksa harus menciptakan value baru gitu. Mereka mau pakai Six Sigma nggak akan kepake gitu. Mau pakai Kaizen di sana nggak kepake. Dia harus pakai design thinking, Lean Startup, Agile Innovation gitu. Karena memang hal-hal yang memang selama ini jadi value proposition-nya dia udah nggak relevan lagi gitu. Dan sekarang banyak perusahaan yang ada dalam situasi seperti itu. Value proposition dia somehow sekarang udah berkurang value-nya gitu. Bahkan mungkin nggak relevan lagi. So they have to find a new value propositions. Dan yang dimainkan adalah yang box 3 akhirnya. Nah,
Contoh aja di GE. GE ini salah satu perusahaan yang dijadikan contoh di bukunya VJ, karena memang ini perusahaan yang udah 163 tahun dan selalu bisa mereinvent dirinya sendiri, terlepas bahwa ada naik turunnya, pasti perusahaan itu naik turunnya. Terakhir dengan Jeff Immelt, inilah banyak kontroversi lah. Tapi kalau kita potret secara keseluruhan dari Jack Welch gitu sampai direksi yang sekarang, inherently dalam organisasinya GE itu mereka udah terbiasa main di 3 kotak ini. GE itulah dengan si Jack Welch-nya perusahaan yang paling menjadi evangelis Six Sigma. Mereka ngomong Six Sigma kemana-mana dan dialah yang membuat Six Sigma itu jadi populer. Kenapa? Karena diwajibkan seluruh karyawannya sekian puluh ribu itu dan sekian ratus perusahaan untuk nerapin Six Sigma secara radikal. Wah. Kenapa? Karena dia pengen jagain box 1 memang. Dan yang menarik juga, GE ini perusahaan yang kita tahu dia itu nggak ada sentimental attachment dengan produk, layanan, atau bahkan bisnisnya. Jack Welch itu terkenal banget ngomong begini kan, pokoknya saya begitu dia diangkat jadi direktur, dia lihat semua portfolio usahanya dan dia ngajukan pertanyaan satu aja, mana di antara perusahaan-perusahaan ini yang bukan nomor 1 atau nomor 2 di industrinya? Tandain. Tanya, tek. Terus mau diapain Pak? Tutup. Jual. Divestasi. Saya hanya ingin perusahaan-perusahaan yang either dia nomor 1 atau nomor 2 di industrinya. Wow. Dia benar-benar let go of the past. Ya. Dibunuh tuh masa lalu ini. Karena ini udah nggak punya harapan lagi. Ini akan ngeberatin kita aja. Mendingan kita buat perusahaan baru. Dengan hasil jualannya kita itu tadi. Ya. Dan untuk yang box 3, dia dengan Eric Ries, ya bapak dari Lean Startup, buat sebuah program namanya Fast Work, di mana mereka mulai mengadopsi pendekatan startup atau Lean Startup di dalam GE dengan cara yang corporate innovation yang sebentar lagi saya akan share di bagian agak belakang nantinya. Dan dalam waktu hanya 1 tahun, less than 1 year, mereka punya 100 project yang akhirnya menghasilkan puluhan miliar US dollar keuntungan dari Fast Work ini. Jadi mereka creating the future luar biasa. Dan sekarang GE itu perusahaan yang sangat industrial banget gitu. Kan buatnya mesin-mesin berat gitu sampai mesin pesawat terbang gitu. Dan sekarang udah mulai masuk ke era Internet of Things. Mereka udah mulai masuk ke sana, AI mulai masuk ke sana dia. Jadi udah mulai mengeksplorasi area baru yang itu jauh banget dari originnya mereka. So, corporate innovation. Gimana caranya perusahaan melakukan corporate innovation? Nah, sekarang udah agak lebih real nih, teman-teman. Supaya mudah, saya tunjukkan spektrumnya aja. Jadi corporate innovation itu ada yang kategori closed, ada yang kategori open. Close itu berarti itu sepenuhnya dilakukan di dalam perusahaan. Open berarti melibatkan pihak luar untuk ikutan membantu proses inovasinya. Close itu contohnya misalnya internal R&D. Ya, beberapa perusahaan mulai gejot R&D-nya tuh naik. Ya, di masa pandemi ini teman-teman di pharmaceutical company itu mulai mengalokasikan dana untuk gejot R&D-nya untuk bisa bisa ngeluarin produk-produk baru atau improving existing product karena lagi dapat angin dia. Tapi bisa juga kita outsource R&D-nya. Menarik sekali, 2016 tuh saya hadir ke Singapura, waktu itu ada event Chief Innovation Officer Summit, dan saya ketemu dengan perusahaan yang kerjaannya adalah membantu perusahaan-perusahaan mengoutsource R&D-nya. Jadi misalnya begini, Anda berhasil menemukan satu peluang nih. Ada peluang untuk market ini, customer ini, yang punya masalah ini, saya harus hadirkan produk ini nih gitu. Tapi saya nggak punya tim R&D untuk menciptakan produknya. Tapi saya udah tahu pengen buat produknya tuh kayak gimana speknya. Gitu. Apa yang dilakukan? Di outsource. Jadi simple banget. Jadi itu kayak marketplace gitu. Kayak kita di Tokopedia, Bukalapak, gitu, Shopee gitu. Kita tinggal tuliskan apa yang mau kita beli. Langsung keluar pilihannya. Ini sama. Jadi kita posting di websitenya dia, saya butuh tim untuk bisa ngebuatin ini dan spek ini gini. Silakan siapa yang berminat, siapa yang merasa mampu kirim proposal. Akhirnya datanglah banyak proposal, di evaluasi satu, klak, dia jalanin. Itu di outsource R&D-nya dan itu sudah ada. Jadi Anda nggak perlu punya R&D sekarang. Asal Anda tahu apa yang Anda ingin buat, ada orang di luar sana yang bisa ngebuatin untuk Anda. Nah, itu di open, jadi innovation-nya di luar. Kemudian kalau close ada innovation project. Innovation project itu yang CIAS lakukan selama ini, di mana kita bantu perusahaan-perusahaan untuk mulai menjalankan project demi project di dalam organisasinya. Projectnya bisa sesederhana mengubah bisnis proses tertentu, sampai dengan menciptakan produk atau layanan baru, sampai kemudian eksplorasi bisnis model yang baru. Tapi intinya adalah
inovasi itu gak bisa cuma dipikirin doang, tapi harus dieksekusi, diwujudkan. Dan gak semua dari inovasi yang diwujudkan itu akhirnya berhasil. Maka seperti funnel, mereka harus buat nih banyak project gitu. Nah dari banyak project ini akhirnya ada beberapa yang kemudian jadi mendefinisikan ulang produknya, bisnisnya, cara kerjanya gitu. Ya. Nah ini in-house. Siapa yang melakukan? Ya orang-orang karyawan yang ada di perusahaan itu. Seringkali difasilitasi oleh konsultan seperti Cias. Tapi sekali lagi players-nya karyawannya sendiri. Yang open itu dia kerjasama sama akselerator yang ada di luar sana. Contohnya plug and play. Ya, plug and play itu mempertemukan korporasi gede dengan startup. Jadi daripada si corporate ini buat startupnya sendiri, daripada mereka mulai dari awal, kenapa enggak dia kerjasama aja sama startup, biar startupnya kerja gitu. Kalau misalnya innovation project kan karyawannya dia buat projectnya sendiri internally. Kalau ini enggak, yang jalin projectnya adalah startup gitu, yang kebetulan punya minat yang sama, punya kepentingan yang sama, nyasar customer yang sama gitu. Nah ini udah mulai populer nih, yang partner accelerator gitu ya. Kemudian ada bisnis inkubator. Ini seperti Amuba, kalau teman-teman tahu ya di Telkom ya. Itu dia memang bangun sebuah institusi sendiri yang mana mereka men-set up tim untuk menjadi startup internal di dalam perusahaan. Dan diinkubasi sampai kemudian akhirnya dia bisa pitching pada manajemen, dapat funding, dan akhirnya menjadi perusahaan yang di spin off ya. Belum banyak yang melakukan bisnis inkubator, tapi perusahaan-perusahaan gede ini sudah mulai melakukannya. Ada beberapa klien kita yang juga minta kita bantu mereka untuk setup bisnis inkubator dan akhirnya jalan juga gitu. Atau pilihannya open, akuisisi aja gitu. Startup-startup yang kira-kira ini punya potensi diakuisisi aja gitu. Nah, kedua ini dua-duanya corporate innovation. Pertanyaannya adalah Anda ingin lebih banyak main di mana? Kalau Anda ingin cepat aja, Anda pengen go to marketnya itu cepat dan sudah ada orang pihak yang memang jagonya di situ gitu, ya udah Anda pakai open aja, tersedia gitu. Tapi kalau Anda pasti maunya cepat ya, tapi Anda ingin itu dilakukan oleh talenta Anda sendiri. Kenapa? Karena Anda nggak ingin bergantung sama pihak luar gitu. Anda ingin, karena Anda punya visi jangka panjang untuk perusahaan Anda ingin memastikan bahwa internally kita punya capability loh untuk developing new product, new services, jalanin project-project inovasi, cara kerja yang memang inovatif, kalau perlu melahirkan bisnis-bisnis baru, nah berarti ambil yang sebelah kiri. Nah yang menarik adalah kalau saya lihat di banyak perusahaan, beberapa ngambil yang sebelah kanan, ada akuisisi-akuisisi yang dilakukan, tapi itu ternyata di Indonesia nggak terlalu populer. Yang populer sekarang bahkan di masa pandemi itu perusahaan teknologi itu pada akuisisi, karena dia kecepatan kan kuncinya. Tapi banyak perusahaan-perusahaan besar itu corporate innovation mainnya di sisi sebelah kiri. Dan salah satu yang sekarang lagi naik daun adalah innovation project. Bisnis inkubator tuh nggak semua ambil karena memang itu relatif lebih susah sebenarnya. Karena ini benar-benar dunia baru kalau bisnis inkubator ini. Benar-benar perlu dibantu secara eksternal oleh konsultan, atau enggak memang ada orang yang dedicated, dididik, dikirim ke Silicon Valley, diajarin, habis itu pulang, baru dia bangun dan diberikan otonomi gitu. Ya, seperti Mas Fauzan di Amuba itu. Nah, Cias melihat ini, kemudian kita memutuskan kalau gitu, kalau kita ingin bantu perusahaan untuk berinovasi, kayaknya yang paling strategis yang bisa kita lakukan adalah main di innovation project. R&D obviously kita nggak bisa main di sana. Bisnis inkubator kita juga main di sana, walaupun nggak terlalu banyak perusahaan yang ngambil itu. Kita terlibat kalau nggak salah dalam 5 tahun terakhir ini untuk bisnis inkubator itu hanya 3 perusahaan sebenarnya, walaupun jangka panjang ya. Tapi innovation project itu mudah. Kenapa? Karena practically sebenarnya nggak terlalu butuh biaya banyak. Komitmen tetap harus ada, tetapi kalaupun nanti ternyata nggak berhasil, ya namanya juga project yang banyak yang memang kita prediksi bahkan nggak semuanya berhasil gitu. Inkubator tuh kadang-kadang manajemen tuh sudah punya standar target yang terlalu tinggi gitu. Jadi begitu pas oke ini diinkubate ya. Oke, terus butuh dana berapa? Oh, kita butuh 10 miliar. Balik modalnya kapan? Buat bisnis plan-nya ya, harus jelas ROI-nya. Gimana kita bisa buat startup harus sudah ngitung ROI-nya? Nggak ada tuh startup yang ketika dibuat dia udah tahu ROI-nya, apalagi ada bisnis plan. Ya, ada startup yang punya bisnis plan. Ya. So, it's a bit challenging. So, yang paling mudah untuk perusahaan untuk bisa mulai melakukan corporate innovation adalah jalanin project sebanyak-banyaknya. Karena sekali lagi yang ngebangun budaya Anda, perusahaan Anda tuh bukan ketika Anda diajarin, ketika Anda diceramahin, poster-poster yang ada, ritual yang ada, itu yang tidak akan mengubah asumsi yang akhirnya ngebentuk corporate culture Anda, innovation culture Anda. Tapi experience mereka yang akan membentuk
budaya organisasi Anda, budaya inovasi di perusahaan Anda. Ya. Maka gimana cara menghadirkan experience itu? Banyak-banyakin project gitu. Nggak harus berhasil project, yang penting coba aja dulu, jalan dulu aja. Nanti pelan-pelan budayanya terbentuk, skill setnya terbentuk, pola kerjanya terbentuk, mindsetnya terbentuk, dan itu lahannya gembur untuk nanti kita benar-benar bisa hidupkan corporate innovation. Dan itu alasan kenapa kita punya triangle ini di Cias. Kita bantu perusahaan untuk bisa menjalankan proyek-proyek inovasi, dan ini menjadi driver, ini jadi penggerak budaya organisasi, penggerak capability organisasi untuk inovasi. Namun kita sadar bahwa ini nggak bisa jalan kalau nggak disupport oleh innovation culture and capability, karena ini enabler-nya. Maka kita juga nggak cuma sekedar memfasilitasi proyek, tapi kita bantu untuk meningkatkan kapabilitas inovasi dari karyawannya. Kita bantu untuk bisa menghidupkan, menyuburkan budaya di perusahaannya, ya. Karena bibit sebagus apapun nggak akan tumbuh jadi pohon yang besar rindang dengan buahnya kalau lahannya nggak subur. Dan yang ketiga, kita sadar begini nih, ketemu kita berkali-kali. Pak, ini kita susah Pak, nggak punya waktu untuk begini, nggak punya waktu. Kenapa sih? Kita harus ngerjain gini. Terus kita kerjaan itu sebenarnya repetitif banget gitu. Itu manual, ngapain lo yang ngerjain? Kenapa nggak robot aja ngerjain gitu? Sehingga banyak orang tuh terpenjara dengan kerjaan manual, rutin, algoritmik, sehingga dia jadi nggak punya ruang waktu untuk eksplorasi yang sifatnya inovasi gitu. Dan kita ingin membebaskan mereka, kita ingin liberate mereka gitu. Caranya gimana? Ajarin, bantuin supaya kerjaan dia mostly di automate, sehingga dia punya waktu untuk benar-benar jalanin projectnya dan ngembangin capability inovasinya gitu. Nah, maka kita sebutnya booster. Begitu kerjaannya dia yang business as usual itu di automate, dia punya waktu, energi, tenaga untuk nge-push inovasi di perusahaan. Dan kita yakin kalau segitiga ini dipakai oleh perusahaan, dia punya project yang itu menjadi driver yang menggerakkan di depan, kemudian capability dan culture-nya juga dibangun supaya dia nanti memudahkan geraknya si project ini. Di saat yang sama, orang-orangnya sudah dibebaskan dari kerjaan yang rutin, manual, dan algoritmik, sehingga mereka punya waktu, tenaga, passion untuk menggerakkan project ini. Akhirnya project-project yang maju kemana-mana inilah yang akan mengubah asumsi-asumsi dasar dalam organisasi itu, akhirnya value-nya terbentuk, dan akhirnya budayanya muncul, produk-produknya lebih inovatif, dan akhirnya dia akan bisa sustain, bahkan menguasai market di masa yang datang. Oke, that's it. We still have 10 minutes. I suppose masih ada 10 menit untuk tanya jawab. Saya jadi nggak tahu ada pertanyaan atau tidak. Monggo Mbak Tiwi, kalau seandainya ada pertanyaan, dengan senang hati. Oke, Bapak, di sini Bapak dan Ibu yang ingin bertanya silahkan ketik di chatnya bagian stage, dan diawali dengan kata tanya. Oke, Pak Indra, ini ada yang bertanya mengenai box dari portofolio, Pak. So, komposisi portofolio box 1 dan box 3 itu normal yang atau umumnya berapa? Oh, oke. Itu pertanyaan yang sering ditanya itu. Jawabannya adalah ngikut kepada industrinya dia, itu nomor satu. Yang kedua, ikut pada usia perusahaannya. Google, konon katanya, dia 60% itu untuk yang box 1. Ya, Google. Maka Google Search itu masih penghasilan terbesarnya mereka gitu. Tapi mereka juga creating the future. Berarti 40% kan? Mereka kan explore tuh sampai buat petanya bulan lah segalanya, dan banyak produk-produk yang lain yang kita masih belum tahu. Saya pernah nanya ke salah satu pimpinan di perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Jabatannya cukup tinggi dan dia memang fokusnya di bidang yang saya tanyakan ini. Dan dia bilang kalau di sana, menurut dia nih ya, menurut dia itu 80-20. Ya, tapi dia bilang ini nggak resmi ya. Maksudnya gini, nggak pernah benar-benar diputuskan. Jadi ini saya cuma menerka-nerka aja kalau dari resource allocation-nya tuh kayak gitu. Oh bagus dong, kalau sampai 20% ngambil di box 3 gitu. So kalau misalnya industri Anda tuh industri yang cepat sekali berubah kayak teknologi, maka obviously Anda harus bisa alokasikan cukup signifikan di box 3. Karena produk life cycle-nya itu pendek. Ya, handphone itu kan pendek banget produk life cycle-nya. Ya, setiap tahun keluar produk baru kok gitu. Tapi kalau misalnya industri Anda industri yang lebih
stabil quote in quote, mining misalnya, walaupun mining itu faktor eksternal yang lebih banyak berpengaruh ya, pricing dan lain sebagainya. Nah itu mungkin Anda alokasinya nggak harus seperti Google gitu, karena Anda tahu nih ini masih bisa bertahan sampai sekian puluh tahun ke depan karena memang reserve-nya masih ada, kebutuhannya masih ada, masih bisa diprediksi gitu. Ya udah, sustaining innovation aja yang banyak dimainin gitu. Jadi mungkin akhirnya pakai 90-10% gitu. Nah, itu industri gitu. Terus kalau usia, obviously kalau Anda baru mulai perusahaannya, kita punya satu klien yang usianya kalau nggak salah baru 5 tahun, tapi udah spiritnya luar biasa, dapat suntikan dana dari luar sehingga akhirnya wah semangat nih gitu, dan dia bisa pakai consultant gitu untuk bantu mereka. Ya 90% box 3 dia. Cuma 10%, kenapa? Karena nggak banyak juga yang bisnis existing sekarang gitu. Dia sadar bahwa yang dia jalanin sekarang pun ini bisa jadi nanti nggak akan ada lagi dalam 5 tahun ke depan gitu. So why not we invest lebih banyak ke eksplorasinya gitu. Jawabannya gitu sih. So it really depends on those two. Okay. Pak, ini masih berkaitan dengan box gitu ya Pak ya. Bagaimana cara agar box 3 keluar dari core bisnis, atau apakah bisa box 3 tetap di core bisnis? Jika melihat GE atau GE yang disampaikan tadi, dia mulai di luar core bisnisnya. Core bisnis itu tempatnya selalu di box 1. Box 3 itu di luar core bisnis. Jadi kalau dia bentuknya adalah keluarin produk-produk baru, jadi misalnya Tesla, ya, Tesla itu buat mobil listrik, terus dia buat akhirnya truk listrik. Nah, yes. Itu masih satu core bisnis, gitu. Hanya different product. Nah, itu masih box 1. Kalau misalnya kita langsung lihat Tesla sebagai perusahaan pembuat mobil listrik gitu. Tapi ketika dia buat bisnis baterai, yang mana baterai ini bisa dipakai oleh perusahaan apapun, bisnis apapun, nah itu box 3 gitu. Karena dia nggak jualan baterai, dia perusahaan otomotif gitu. Tapi dia ngelihat renewable energy ini jadi masa depan gitu. Akhirnya sekarang dia jadi perusahaan pembuat baterai kan. Gitu. Oke. Nah itu baru box 3. Jadi apa tadi pertanyaannya? Kalau dia produk baru atau bisnis baru boleh nggak? Kalau di luar core bisnis boleh nggak dimasukin ke box 1? Gitu? Apakah bisa box 3 tetap di core bisnis? Di core bisnis itu maksudnya apa? Kalau box 3 dijalankan di dalam core bisnis, maksudnya gitu. Jadi misalnya gini, saya perusahaan telekomunikasi misalnya, yang jualan pulsa misalnya begitu. Itu box 1, core bisnis saya itu jualan pulsa. Akhirnya saya buat box 3 yang itu saya buat aplikasi yang mana aplikasi itu bisnis modelnya bukan dari pulsanya gitu, tapi dari mungkin sponsor, mungkin dia kerjasama dengan pihak ketiga dan sebagainya. Terus nanti nih kalau yang produk yang completely beda banget ini dijalankan sama orang-orang yang ada di box 1, dijalankan dengan cara box 1, dengan ukuran-ukuran KPI-nya box 1, udah pasti mati nih. Karena orang yang ada di box 1 ini nggak punya insentif untuk mensukseskan itu, karena itu nggak menghasilkan uang ke saya kok. Kan saya diukur kalau misalnya berhasil jual pulsa yang banyak. Ini nggak ada urusan sama pulsa kok gitu. Jadi gue sekarang waktu gue terbatas, tim gue terbatas, duit gue terbatas, gue punya pilihan. Ini sumber daya gue alokasikan kemana? Yang menghasilkan penjualan pulsa atau yang nggak menghasilkan penjualan pulsa? KPI saya mana? KPI saya adalah penjualan pulsa. Ya jelas yang ini kan gitu. Yang ini mati sendiri gitu. Maka tidak boleh ketika Anda membuat berinovasi di box 3, kemudian Anda titipkan balik ke box 1 untuk jalankan. Boleh aja sih. Cuman ya you know lah what going to happen gitu. Cuman 2 kan kemungkinan yang saya bilang tadi kan. Either dia diabaikan, anak yang diabaikan sampai mati sendiri, ya, atau dipeluk terlalu kuat sampai nggak bisa napas dan mati juga gitu. Analoginya tuh begitu. Yes, Pak. Oke.
Pak Indra, ini masih ada beberapa pertanyaan. Saya ingin menyapa dulu, Bapak ini hadir kembali Ibu Indrawati Taurus. Bapak sudah mengikuti sesi Bapak. Waduh, seneng banget. Beliau salah satu main leader dari Fresh News Kabi. Ya. Wow, halo Bu Indra. Ini sama-sama Pak Indra dan Bu Indra. Cuma tanpa Nugroho ya Bu Indrawati Taurus. Oke, kata Bu Indra, thank you Cias for generously having this event. Gather some insights from the last 3 days. Look forward to another event of Cias. Oke Ibu, sama-sama Bu Indra. Oke, Bapak lanjut ada pertanyaan. Mungkin satu lagi ya, karena waktunya sudah jam 4. Pak Indra, semua orang di organisasi sekarang sedang melakukan survival mode karena pandemi. Bagaimana inject semua orang bahwa inilah saatnya untuk inovasi, sehingga saat pandemi selesai, kita hadir menjadi organisasi yang lebih baik dan memiliki produk atau layanan yang baru, Pak. Sebenarnya gini, yang mereka inovasi itu kan sebenarnya kejadiannya tuh di bawah sebenarnya inovasi itu, ya, bukan di atas. Nah sayangnya yang di bawah ini ngeliat ke atas gitu. Kalau di atas itu nggak lagi kebakaran gitu, lebih oke, lebih slow, kemudian biasa aja gitu ya di tengah pandemi gitu. Terus malah sibuk menenangkan yang ada di bawah. Tenang aja loh, kita akan selamat, nggak akan ada pengurangan pekerjaan. Pokoknya intinya dia mungkin pengen populer atau pengen niatnya baik pasti ya, ingin menenangkan hati karyawannya gitu. Tapi at the same time itu punya sebuah risiko membuat teman-teman itu jadi nggak ada dalam posisi siap perang gitu. Ya orang tuanya terlalu ngemong, terlalu baik, terlalu menenangkan, padahal sebenarnya di luar tuh lagi bergejolak gitu. Nah, kan yang tepat itu sebenarnya si leadernya nunjukin, hey, di luar sana seperti itu loh. Dan kita punya risiko seperti ini, dan aku pengen jujur brutal sama kamu gitu. Saya ingin menghindari ada pengurangan tenaga kerja. Sampai titik darah saya penghabisan, saya akan upayakan itu. Tapi kalau ternyata memang kita nggak melakukan apa-apa, dan akhirnya itu terpaksa dilakukan, ya saya nggak punya pilihan. Yuk berjuang bareng saya memastikan itu nggak kejadian. Nih risiko yang mulai muncul ini. Habis itu dia harus ngasih direction. Inilah yang harus kita lakukan berbeda. Ini. Yuk kita kerja bareng. Habis itu ikut meeting dia, ikut capek dia lewat wah itu baru itu nanti terasa semangat krisisnya itu terasa. Sense of crisis itu terasa gitu. Ada perusahaan nih yang dia memang dia penguasa pasar sih gitu ya. Tapi kemudian dia menyadari bahwa bisnis legasinya udah mulai slowing down gitu. Dan semua orang juga di top ini krisis gini sebagainya gitu. Dan dia punya risiko kemudian akhirnya bisa jadi obsolete gitu. Tapi baik banget gitu. Jadi di tengah krisis dia bagi-bagi bonus gitu ke karyawannya. Jadi tetap aja ada gaji ke-13, ke-14, ke-15. Jadi seolah-olah itu perusahaan sedang tidak ada isu gitu. Yang nggak bisa gitu. Nggak bisa. Karena gimana pun juga krisis itu pertama memicu emosi dulu. Dan bagaimana kita merespon emosi itu mendikte hasilnya gitu. Nah, jadi si leader ya harus menurut saya ketika caranya gimana ya? Berkata dari leader untuk menunjukkan bahwa sekarang memang situasinya krisis, jujur brutal, nunjukin semua opsi-opsi yang ada dengan konsekuensi di baliknya. Habis itu yuk bareng-bareng kita do something about it gitu. Dan kelihatan sama anak buah di bawahnya. Walaupun pada saat itu si leader nggak tahu sebenarnya gue harus ngapain ya, gue gak tahu nih gitu. Tapi setidaknya dengan dia nunjukin itu akan gerakin yang di bawah. Kan pertanyaannya kan gitu kan, gimana gerakin nih yang ada di bawah nih gitu. Karena di masa krisis peran leader tuh menjadi super kunci. Nah, kalau leader nih yang ngurusin COVID-19 di Indonesia ini missing in action gitu, ya wajar lah kalau misalnya COVID di Indonesia tuh, nyinggung siapa ya, nggak boleh lah, ini nggak boleh ngomongin politik ya di sini ya. Tapi kan jelas gitu, leadernya missing in action gitu ya, sampai negara tetangga yang teriak ini ngaco nih Indonesia nih gitu. Ya itu gitu sama. Justru dia harus ada di lapangan, dia capek, dia keringetan gitu. Masa krisis kayak gitu, nggak bisa enggak. Walaupun leadernya nggak tahu sebenarnya solusinya apa, nggak penting itu urusan ntar. Yang penting lu ada di depan dulu gitu. Nah, kira-kira gitu. Jadi mengomong juga anak-anaknya ya Pak ya? Iya, karena ya daripada bohong-bohongin gitu kan, tenang aja, enggak gitu kan, itu kan ngebohongin malah justru. Nanti begitu kejadian, dia mau ngomong apa. Mendingan ngomong pahit, tapi tenang aja, gue ada di sampingmu. Gitu. If anything happens, gue yang maju duluan. Nah gitu. Jadi ada ketenangan di hati timnya bahwa gue nggak sendirian, pimpinan gue akan selalu ada untuk mensupport gue nggak akan jadi kambing hitam di sini.
but at the same time gue tahu bahwa I have to do something gitu. Kalau aku melakukan sesuatu yang benar, gue sendiri akan jadi problem. Nah, balance antara itu ya, antara orang masa disupport di saat yang sama orang tahu bahwa ada risiko gede yang akan dia alami. I think that's the best way to do. Oke. Ini ternyata banyak ya, aku tuh nggak baca chatnya pertanyaannya ya. Ada beberapa Bapak. Ya, Mbak Tiwi boleh nggak ini karena ini sesi terakhir. Habis ini kan kita nggak ada sesi lagi gitu ya. Mungkin ada sebagian dari teman-teman yang masih penasaran dengan jawaban saya minta izin saya jawabin aja. Kalau boleh banget Bapak Ibu yang ternyata memang harus leave, monggo nggak apa-apa. Tapi sekali lagi kalau kita kan spiritnya di Cias tuh apa yang bisa kita lakukan kita pengen lakukan deh gitu. Kita nggak. Oke, yuk cepat aja yuk, Wi. Bacain, Wi. Ayo, aku boleh Pak. Cepet deh. Oke. Sebentar. Masih ada tadi satu ini, Pak. Top manajemen tiba-tiba memutuskan untuk akuisisi sebuah company. Dalam 2 tahun, perusahaan ini sangat memberi kontribusi besar dalam konsolidasi grup. Pertanyaannya, apa kaitannya keputusan top manajemen ini dalam ranah corporate innovation, Pak? Oh, itu masuk ke akuisisi itu tadi. Jadi, itu open innovation. Kan tadi aku kan menunjukkan ada spektrumnya, ada close, ada open. Yang open itu paling bawah kan akuisisi. Dan cara lakukan corporate innovation yang paling cepat itu adalah akuisisi gitu. Jadi kita langsung beli teknologinya, orangnya, bisnisnya gitu. Langsung nanti kita consolidate ke dalam organisasi kita untuk meleverage existing bisnis kita gitu. Itu corporate innovation. Yes. Oke. Kategorinya open. Next question, Pak. Nah, yang tadi itu Pak, si bayi itu baiknya ini kayaknya melanjutkan dari jawaban Bapak dari yang pertanyaan sebelumnya nih. Yang tadi si bayi itu baiknya treatmentnya bagaimana ya? Dititipin atau tidak usah dititipin? Tapi lanjut dibesarkan aja sendiri. Ya, besarin aja sendiri. Jadi set up either satu divisi atau yang paling ideal satu perusahaan sendiri khusus untuk mengaccelerate ngomong bayi-bayi itu sampai jadi. Tapi jangan dititipin ke core business ya, ke perusahaan. Karena itu kasihan deh pokoknya deh. Begitu tipin ke perusahaan tuh kasihan deh. Cuman 2 itu doang tuh. Kalau nggak diabaikan, dipeluk terlalu erat sampai nggak bisa napas. Dan Clay Christensen ya yang bapaknya disruptive innovation juga mengatakan gitu. Corporation cannot disrupt itself katanya. Perusahaan gede itu nggak bisa mendisrupsi dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia udah punya resources, processes, dan profit formula yang ngebuat dia berhasil hari ini dan memang realitinya itulah yang mengenerate money. Dan semua orang yang kerja dalam perusahaan itu punya sistem insentif untuk mempertahankan itu. Nah, terus tiba-tiba nih dititipin sesuatu yang nggak relevan sama dia gitu. Yang itu nggak nyambung sama operating modelnya dia. Yang itu nggak nyambung sama KPI sama insentifnya dia. Sementara dia itu lagi dituntut sama yang di atas bahwa sumber daya kamu terbatas loh. Dan kamu harus menunjukkan quick win dalam waktu 6 bulan, 1 tahun. Ya otomatis ngapain gue mikirin yang ini gitu. Oh, mati deh gitu. Dan itu sedihnya kita konsultan ya. Ketika kita udah bantuin di tim gitu kan. Wah udah sekian lama jalan udah jadi. Wah kita udah menang gitu kan. Merasa wih manajemen ngasih apresiasi gitu. Tepuk tangan. Yes, habis itu 6 bulan kemudian kita datang lagi ke sana, kita nanya, gimana bro, proyeknya? Lap, nggak usah nanya lagi Mas Indra. Waduh, sedih banget. Saya bisa ngebayangin betapa sakit hatinya orang itu gitu. Karena dia jalanin proyeknya nggak dibayar kan? Artinya kan dia punya kerjaan yang harus dikerjakan, gajinya segitu, di waktu sisanya dia ngejalin proyek yang ujungnya akhirnya nggak pernah benar-benar diwujudkan. Dan itu banyak banget. Ya. Oke Pak, berarti ini jadinya lebih baik satu bayi dibesarkan oleh satu perusahaan sendiri ya? Misalnya dibikinin anak perusahaan sendiri gitu? Ya bisa jadi beberapa bayi yang relevan. Jadi kalau ya yang nyasar satu industri yang sama, yang saling meleverage, saling itu jadi satu perusahaan aja, nggak usah bayinya ada 10, ada 10 perusahaan kan nggak usah. Ya. Itu namanya innovation portfolio management. Nanti itu diatur sesuai dengan tipe-tipenya jenisnya gitu. Oke. Pak, ada satu pertanyaan terakhir nih yang sudah muncul ya. Jadi dari Bapak Eko, kita ada klien yang terpaksa masuk ke box 3 karena pandemi. Sementara investor sudah masukkan modal yang cukup besar di tahun 2019.
Bagaimana mengkonversi possibility gap menjadi performance gap yang masuk akal untuk investor bisa melihat opportunity konkret di masa depan nih Pak? Maksudnya investor itu invest di box 1 atau box 3 itu maksudnya? Dia sudah ada klien terpaksa masuk ke box 3 saat ini berarti ya, karena pandemi. Sementara investor sudah memasukkan modal dari sejak tahun 2019. Oh, berarti investasinya itu di box 1 sebenarnya. Cuman sekarang karena pandemi, dia terpaksa main di box 3. Yes. Nah, berarti kan ada kepentingan, walaupun main di box 3, tapi tetap harus memberikan return layaknya box 1. Gitu kan. Jawabannya, kalau menurut saya sih, saran saya nih, sebaiknya Anda jujur aja sama si investornya itu. Karena investor tuh pintar-pintar Kak, itu pasti akan mencium lah kalau kita mau ngakal-ngakalin mereka ya. Bilang aja bahwa, Pak, situasi kita begini sehingga tidak memungkinkan kita main di box 1. Ya, karena misalnya tadi restoran tadi ya, memang kita nggak bisa beroperasi gitu. Bukan karena aku nggak mau, karena pemerintah melarang gitu. So, terpaksa aku main di box 3. Nah, saya punya rencana, dan rencana saya ini punya potensi besar bisnis yang ini menguntungkan di masa depan, tapi memang nggak jangka pendek. Nah, saya akan gunakan funding yang ada di sini untuk membiayai proyek yang ada di sini. I think you really need to be honest with your investor. Dan kalau memang Anda punya argumentasi yang sangat bagus ya tentang business opportunity itu, I think they would buy it. Gitu. That's the best way to go, I think. Oke. Oke, Pak Eko sudah dikonfirmasi tadi betul investasi di box 1, Pak. Kemudian next question nih, Pak. Jika kita ingin membantu suatu korporasi yang belum yakin perlu membuat bayi baru di masa depan, bagaimana tips agar top manajemen mau membuka mata untuk bisnis yang dijalankan berbeda ke depan dan meyakinkan pelan-pelan current bisnis akan sunset? Sunset? Oke. Itu kayak kita mau ngasih tahu orang tua kita gitu ya. Pak, ya cara mendidik anak tuh nggak begitu, Pak. I would say that's quite difficult, but not impossible. So biasanya yang main di situasi kayak gitu adalah middle management. Kalau lower level management susah tuh. Kenapa? Karena middle management tuh masih punya akses ke top management. So, baca bukunya itu aja, John Kotter, The Iceberg is Melting. Jadi itu ceritanya itu fabel ya, tentang sebenarnya. Ini populer lah, mungkin teman-teman udah pada baca ya. Jadi intinya tuh ada apa? Ini cerita di Kutub Utara, ada penguin gitu, ada penguin kecil yang jalan-jalan, tiba-tiba dia sampai suatu tempat yang dia menyadari bahwa iceberg-nya itu, esnya itu mulai meleleh gitu, dan diprediksi nanti lama-lama akan meleleh sampai kemudian dia nggak punya tempat tinggal lagi gitu. Dan si penguin kecil datang ke kerumunannya dan ngomong sama semua orang, itu iceberg-nya melting itu gitu. Kita harus melakukan sesuatu ya. Obviously orang nggak ada mau dengerin dia kan. Lu siapa sih anak kecil gitu? Lu ngerti apa? Kita tuh udah ada di iceberg ini sejak 100 tahun yang lalu, nggak pernah itu melting. Kamu tuh ngarang gitu. Jalan ceritanya begitu. Dan gimana caranya si penguin ini tuh membuat akhirnya semua orang mau menyadari itu dan berubah, dan akhirnya mereka mencari iceberg baru gitu. Yes. Itu bagus banget fabelnya. Yang ujungnya adalah 8 step change management-nya Kotter itu. Mulai dari build urgency, create guiding coalition, ada prosesnya untuk meyakinkannya. Dan itu mungkin untuk dilakukan di middle management. Jadi yang pasti kalau Anda di lower management, yakinkan middle dulu. Middle buy-in baru bergerak ke atas gitu. Dan it takes time. It really takes time. Atau solusi yang paling cepat, undang top management, cari cara merayu top management supaya ngundang konsultan. Nanti konsultannya yang ngasih tahu. Yeah. Karena kadang-kadang top management tuh lebih mau dengerin konsultan dibandingkan anak buahnya sendiri. Dan kalau bisa cari konsultan yang ya orang bule gitu, rambutnya udah putih gitu. Berarti saya nggak masuk kategorinya ya. Aduh. Bapak bule bagi orang luar, Pak. Oh iya gitu nanti. Yeah. Dan kadang-kadang nih, kenapa kok Cias tuh seringkali ketika jalanin project itu kita tandem sama big global consultant. Yes. Nah, yang yakinkan direksi itu yang bule-bule, yang rambutnya udah putih. Nah, kita anak muda itu pokoknya begitu direksi udah ngasih green light, kita tangkap opportunity, kita jalanin gitu dengan gaya Indonesia gitu. Nah, emang Cias mainnya di situ. Kita bukan strategic advisor untuk perusahaan gitu. Kita orang yang
turun di lapangan, keringetan bareng mereka, jalanin proyek inovasi. Yes, that's correct. Oke, Pak, ini pertanyaan sudah habis. Apakah mungkin Bapak dan Ibu dari para peserta ada yang mau bertanya lagi? Saya tunggu. Ini mancing masalah TV ini kalau begini. Habisnya, Pak. Kayaknya kan biasa kalau Pak Indra pertanyaan nggak habis-habis tuh ya. Udah sesinya Bapak. Oke, kalau misalnya udah nggak ada lagi pertanyaan, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya yang bersedia hadir di sini. Ya, sekali lagi kita happy banget ada lebih dari 1.000 orang yang mendaftar dan itu tersebar di banyak sesi-sesi. Ya, sesuai dengan minat Bapak Ibu semuanya. Muncul satu pertanyaan kan, Wi? Tuh. Iya, Pak. Kalau udah muncul tuh saya nggak mungkin nggak jawab, Wi. Oke ya. Tuh, lanjut. Udah nggak ada sesi lagi kan, Pak, tadi? Udah ada janji sama keluarga nih mau pergi. Nggak apa. Jika organisasi putuskan innovation projects, namun selain capability internal employees yang sangat limited dan korporasi organisasinya sangat besar, bagaimana innovation project harus tetap obtain the goals? Oke. You don't have to start big and massive. You start small. Baru-baru aja nih ada satu perusahaan yang ngundang kita, Cias, ketemu sama direksinya, sebagainya. Dan akhirnya intinya begini, permintaan mereka, aku pengen membuat satu project inovasi. Satu squad aja 5 orang. Bisa nggak Cias bantu? Pak, kita itu lebih efisien kalau mulainya langsung 5, Pak. Gitu. Jadi kita resources kita tuh efisien lah ujungnya gitu kan. Enggak, saya maunya 1. Gitu. Kalau 1 ini nanti kita udah oke, barulah mungkin kita pikirkan yang lain. Ya dia mau bayar harganya, ya akhirnya kita jalan gitu. Dan menurut saya, kenapa kita akhirnya udah, ini kebetulan kenal juga dengan yang bersangkutan gitu ya, dan kita spiritnya pengen bantu, ya udahlah bantu aja deh gitu, nanti kita cari caranya gitu. Kenapa? Karena aku yakin begini, balik lagi experience, orang itu nggak percaya sama agile, innovation project, design thinking, sampai mereka ngerasain sendiri. Saya mau ngasih webinar kepada 10.000 karyawannya, belum tentu akhirnya menggerakkan mereka untuk benar-benar melakukan inovasi, ya, menginspirasi iya gitu. Tapi sekali lagi yang nge-shift assumption, yang akhirnya ngebangun culture, yang akhirnya mengubah perilaku itu adalah experience mereka sendiri. So, aku langsung mikir, kalau gue bisa bantu sekelompok orangnya, tapi aku kasih syarat ya, tapi orang-orang yang di dalam ini harus key person loh ya, yang dia nanti bisa nularin, yang dia begitu dia berubah, yang lain akan berubah nih gitu. Jadi kita main domino aja gitu. Ya sudah, nggak apa-apa, aku garap gitu. Dari beberapa perusahaan, 5, ada yang memang ya, ada klien kita sekarang langsung mesen 40 project gitu dalam 3 tahun. Ya itu alhamdulillah gitu. Tapi again, if you do not have that resources, kalau manajemen belum buy in juga sehingga mereka nggak mau komit dengan anggaran yang banyak, apalagi juga komit dengan orang-orang yang ditarik dari pekerjaannya, start small. Start with just 1 project or 2 project or 3 project. Dan jangan ambil project-project yang itu nyenggol orang-orang penting. Jadi misalnya gini, kalau tuh proyek itu jalan dan berhasil, gue kehilangan kerjaan nih gitu. Wah, gue akan jadi nggak relevan lagi nih. Itu bagian gue, lo ngapain ngurusin di situ gitu. Wah, itu berarti nyenggol orang. Pintar-pintar berpolitik. Jadi cari proyek yang aman, nggak nyenggol orang, mostly ada dalam kontrol Anda, sumber dayanya juga nggak terlalu mahal. Tapi kalau ini proyek jalan, itu ngasih impact yang cukup gede sehingga orang kerasa impact positifnya. Nah, begitu tuh udah jadi itu proyek jalan, nanti orang baru milik, yang lo kerjain apa sih? Kok bisa begini sih? Gitu. Lucu juga ya, asik juga ya gitu. Dan barulah kemudian yang lain akan ikut-ikutan gitu. Ya, itu sih saran saya. Start small but impactful. Play within your own area of control dan gunakan budget seminim mungkin. Proyek-proyek yang dibantu oleh Cias tuh paling modalnya itu cuma 2 juta gitu. 10 juta gitu. Bahkan ada beberapa proyek yang karyawannya patungan pakai uangnya sendiri. Wah, gue harus buatin landing page gini nih, udah pakai uang gue sendiri aja deh. Itu luar biasa banget. Ya. Karena memang excited-nya mereka gitu. Oke. Makasih banget sekali lagi Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir, apalagi ada yang hadir dari hari pertama, sesi pertama saya sampai sesi terakhir. Terus itu waduh senang banget. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dilakukan oleh teman-teman Ciasian, support kita di belakang layar, teman-teman co-kreator yang juga sudah tampil dan sharing, itu bisa berikan manfaat yang banyak untuk Bapak Ibu semuanya. Dan harapan besar kita cuma satu sebenarnya. Tolong apa yang Bapak Ibu dapetin selama Cias Innovation Week ini jangan berhenti hanya di pengetahuan aja. Karena pengetahuan itu nggak akan mengubah apa-apa. Kecuali itu diwujudkan dalam tindakan nyata. Ya. So please, mulailah berinovasi di area yang Bapak Ibu bisa lakukan.
dengan sumber daya yang Bapak Ibu miliki, di kesempatan yang paling cepat. It doesn't have to be big, you just have to start. Insya Allah dari start yang kecil itu, nanti akan tumbuh inovasi-inovasi besar di masa yang akan datang. Baik itu di perusahaan Bapak Ibu semuanya, di kerjaan Bapak Ibu semuanya, atau bahkan di masyarakat dan juga di rumah Bapak Ibu masing-masing. Itu dari saya pesan saya. Sekali lagi, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indrawan Nugroho. Bapak dan Ibu beri aplaus yang meriah buat Pak Indrawan Nugroho. Yeay. Oke, selesai sudah rangkaian dari CIAS Innovation Week 2020, event pertama yang diselenggarakan oleh CIAS di tahun ini untuk CIAS Innovation Week. Nantikan CIAS Innovation Week 2021, insya Allah Bapak dan Ibu dengan sesuatu materi yang tidak jauh kalah lebih menarik tentunya. Dan tidak hanya itu, masih ada event-event CIAS lainnya yang dapat diikutin secara publik dan gratis. Bagaimana mengetahuinya? Silahkan buka di www.cias.co dan buka menu event. Di sana Bapak dan Ibu bisa belajar bersama kami dan juga para expert lainnya. Karena kita ingin mengajak Bapak dan Ibu semuanya seluas-luasnya, sebesar-besarnya untuk ayo kita berkembang dan bertumbuh bersama-sama, serta nantinya untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih maju lagi. Kami berharap situasi pandemi ini dimanapun Bapak dan Ibu berada tetap sehat selalu, dan juga Indonesia segera bangkit kembali selesai pandeminya, dan kita berdoa semoga dunia juga pulih dari pandemi ini, ekonomi segera bangkit kembali, sekolah segera beraktivitas kembali seperti normal, hingga anak-anak kita bisa belajar seperti semula, dan juga kita semua juga bisa beraktivitas seperti semula, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua bisa berinovasi. Jadi setelah dunia baru pasca COVID, yes, kita sudah berinovasi, kita sudah melakukan hal baru, dan kita sudah bisa lari, bukan hanya sekedar merangkak kembali, tapi juga sudah langsung lari dengan inovasi yang kita lakukan. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu, special thanks yang pertama untuk Pak Indrawan Nugroho jelas yang sudah berinisiasi untuk melakukan kegiatan ini, dan juga 9 co-kreator CIAS, yang selama 3 hari ini sudah mengisi acara ini, yang sudah berjuang untuk memberikan value kepada masyarakat Indonesia, tidak hanya di CIAS Innovation Week 2020, tapi juga video-video mereka yang bisa Bapak Ibu lihat di CIAS Academy atau academy.cias.co. Bapak Ibu dapat melihat di sana webinar, microlearning, dan e-course, dan jangan lupa untuk sign up karena Bapak dan Ibu gratis selama 2 minggu apabila sign up sekarang juga. Seperti itu. Dan beberapa e-course gratis juga dapat Bapak Ibu akses gratis selama 2 minggu. Selain itu juga saya ucapkan terima kasih kepada CIASian, seluruh CIASian yang sudah support di belakang panggung. Ini luar biasa sekali, ini semuanya melihat nih. Itu mereka sampai weekend juga masuk ke kantor, dan besok juga kita ada event lagi, lanjut terus seperti itu. Dan kita nggak akan pernah henti untuk memberikan value kepada Bapak dan Ibu dan seluruh masyarakat Indonesia. Dan sekali lagi terima kasih juga untuk Kumara yang sudah support di belakang dan membuka booth-nya juga, dan beberapa orang yang sudah support para co-kreator, keluarganya, semuanya itu, anaknya, istri-istrinya, istri dan bapak ibunya juga gitu ya, sudah support kita semua. Dan tentunya special thanks paling besar juga untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir di CIAS Innovation Week 2020. Yeay! Di sini kita lihat sudah 1.000 lebih yang daftar dan hadir di berbagai sesi dari awal hari hingga hari ini. Itu berbeda-beda, ikutnya sesuai dengan passionate-nya masing-masing juga, seperti itu. Dan mudah-mudahan next event Bapak dan Ibu bisa ikut dan join kembali. Oke, Pak Indra, ini karena tidak ada tampilan peserta, kita nggak bisa foto bareng ya Pak, sayangnya. Oke, Bapak dan Ibu yang ingin mengundang Pak Indra atau para co-kreator lainnya untuk hadir di acara event-event Bapak dan Ibu untuk mengisi workshop-workshop, silakan hubungin CIAS, buka di website CIAS juga bisa, dan atau kirim email ke info@cias.co. Silakan Bapak dan Ibu semuanya diakses, kita belajar bareng-bareng, kita bangkit bareng-bareng, kita berinovasi bareng-bareng tentunya. Oke, sekali lagi terima kasih buat Bapak dan Ibu semuanya. Saya Tiwi, Human Capital dan Corporate Communication dari CIAS, Corporate Innovation Asia, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sampai ketemu teman-teman. I'll see you. Assalamualaikum.